Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala pada siang hari ini, hari Selasa 17 Jumadal Ula 1446 Hijriyah, kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di, yang mana kita masih saja di surat Al-Fatihah. Kita melanjutkan tafsir ayat yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ay nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anati. Firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami na'bud, menyembah. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nasta'in, isti'anah. Bahasa Arabnya isti'anah artinya memohon pertolongan. Ai maksudnya tafsirnya nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anati. Kami mengkhususkan hanya kepadamu dengan ibadah dan isti'anah, memohon pertolongan. Kami mengkhususkan ibadah dan isti'anah, memohon pertolongan hanya kepada Engkau ya Allah. Ini makna dari iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ada pengkhususan. Jadi terjemahannya bukan sekedar kami beribadah kepadamu, tapi terjemahannya kami hanya beribadah kepadamu. Lianna taqdimal ma'muli yufidul hasra. Karena ini kaidahnya penyebutan al-ma'mul, objek, itu memberi faedah yufidul hasra. Memberi faedah pembatasan. Objeknya iyyaka di sini. Dikedepankan. Yang bisa saja kalau di dalam bahasa kita katakan na'buduka, kami beribadah kepadamu. Namun di sini didahulukan sehingga ini menunjukkan hasra, pembatasan. Terjemahannya hanya kepadamu lah kami beribadah na'bud. Wa huwa itsbatul hukmi lil madhkuri wa nafsihi amma adahu. Yaitu menetapkan suatu hukum perkara kepada yang disebutkan dan menafikannya dari selain selain yang disebutkan. Ya, maksudnya di sini menetapkan suatu perkara, ya ini ibadah. Dan juga di sini ada isti'anah, mohon pertolongan, menetapkan perkara ini ibadah untuk yang disebutkan, yakni kepada Allah dan menafikan dari selain Allah. Ibadah hanya untuk Allah semata. Sehingga seakan-akan ini bunyinya faka'annahu yaqul na'buduka wala na'budu ghairaka. Seakan-akan berbunyi kami beribadah kepadamu dan kami tidaklah beribadah kepada selainmu. Juga wa nasta'inu bika wala nasta'inu bi ghairika. Kami memohon pertolongan kepadamu dan kami tidak memohon pertolongan kepada selainmu. Maknanya begitu. Ayat ini menunjukkan tauhid ibadah. Sehingga ibadah itu betul-betul hanya khusus untuk Allah semata. Wa qaddamal ibadata 'alal isti'anati min babi taqdimil 'ammi 'alal khassi. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ibadah atas isti'anah. Isti'anah ini meminta pertolongan tadi. Didahulukan penyebutan ibadah. Hal ini min babi taqdimil 'ami. Ini dalam bab
mendahulukan yang umum dari yang khusus. Maksudnya ibadah ini mencakup segala hal, luas. Karena isti'anah meminta pertolongan masuk di dalam ibadah. Sehingga dikedepankanlah yang umum ini yang maknanya luas. Juga wahtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi abdihi. Ini juga dalam rangka ihtimaman. Menunjukkan pentingnya penegasan untuk mendahulukan hak Allah Ta'ala atas hak hambanya. Ya, kita beribadah kepada Allah. Itu untuk Allah. Kita meminta pertolongan kepada Allah agar nanti kita dibantu. Sehingga yang lebih pantas didahulukan adalah hak Allah. Baru kemudian al-isti'anah. Kita meminta pertolongan. Kemudian disebutkan di sini definisi dari al-ibadah. Apa itu ibadah? Apa itu isti'anah? Qala rahimahullah wal ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah adalah ismun jami', sebuah nama, istilah yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik itu berupa amalan perbuatan ataupun amalan ucapan. Baik itu amalan perbuatan maupun ucapan yang zahir maupun yang batin, yang lahir maupun yang batin, nampak maupun tidak nampak. Ini definisi ibadah, segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Adapun definisi dari al-isti'anah, meminta pertolongan adalah al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi'i wa daf'il madari ma'a thiqati bihi fi tahsili dzalika. Isti'anah adalah bersandar kepada Allah Ta'ala dalam fi jalbil manafi', memperoleh meraih manfaat dan menolak bahaya, disertai as-thiqah, rasa percaya kepada Allah fi tahsili dzalik, dalam mendapatkan hal tersebut. Ya, kita meminta pertolongan kepada Allah. Entah itu menolak bahaya, ya Allah jauhkan dari ini, ataupun untuk meraih kebaikan. Ya Allah tolong hambamu ini untuk bisa mendapatkan ya kebaikan. Ini definisi dari al-isti'anah. Dan dua-duanya ini adalah yang harus ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Ini isti'anah termasuk ibadah. Ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah. Ya karena yang satu-satunya yang pantas untuk diibadahi hanyalah Allah, karena satu-satunya yang memiliki sifat sempurna adalah Allah, sebagaimana yang telah lalu dalam tafsir apa itu Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, tafsir ayat yang pertama ya, atau ayat yang kedua juga. Wal qiyamu, kita lanjutkan, qala rahimahullah, wal qiyamu bi'ibadatillahi wal isti'anati bihi huwal wasilatu lis sa'adatil abadiyyah wan najatu min jami'isy syururi. Menegakkan, menjalankan ibadah kepada Allah, wal isti'anatu bihi, memohon pertolongan kepadanya. Keduanya ini adalah perkara al-wasilah yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi, abadiyah. As-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Ya, dengan ibadah dan isti'anah ini.
Wa najatu min jami'i syurur dan juga merupakan jalan menuju keselamatan dari berbagai asyurur, keburukan. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Maka tidak ada jalan untuk menuju keselamatan, tidak ada cara lain lagi kecuali dengan menjalankan keduanya, dengan ibadah dan isti'anah. Namun wa inna ma takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajah Allah. Namun ibadah itu hanya bisa benar-benar menjadi ibadah idza kanat, jika ibadah tersebut ma'khudah, diambil berdasarkan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maksudan dan ditujukan semata-mata wajah Allah, wajah Allah, untuk meraih wajah Allah, yakni mendapatkan balasan ikhlas, ikhlas untuk Allah. Ada dua, harus bersumber dari ajaran Rasul dan juga ditujukan ikhlas untuk Allah Ta'ala. Misal sholat. Sholat harus sesuai tuntunan Rasul dan juga harus ikhlas. Ini baru bisa dikatakan dengan ibadah. Fabihadainil amrain takunu ibadatan. Nah, hanya dengan kedua perkara inilah baru bisa disebut sebagai ibadah. Kemudian wadzakara al-isti'anah ba'dal ibadah. Disebutkan al-isti'anah setelah ibadah ma'adukhulihi fiha, meskipun isti'anah itu sudah termasuk ibadah karena lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ila isti'anati billahi ta'ala. Ya, hal ini menunjukkan bahwa seorang hamba sangat amat membutuhkan fi jami'i ibadatihi, dalam seluruh dalam semua ibadah yang ia lakukan, seorang hamba itu membutuhkan pertolongan kepada Allah, membutuhkan pertolongan dari Allah. Fa innahu in lam ya'inhu Allah, ya ketika seorang hamba itu tidak dibantu oleh Allah, lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wajtinabin nawahi. Ketika seorang hamba tidak dibantu oleh Allah, maka ia tidak akan bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari fi'li al-awamir, dari melaksanakan perintah Allah, dan juga tidak dapat menjauhi nawahi, larangan Allah. Sehingga di sini disebutkan menunjukkan betapa butuhnya manusia kepada bantuan Allah dalam melaksanakan segala ibadah itu sendiri. Demikian tafsir dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, cukup sekian kajian kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.